Tuan Guru, siapa Tuhan yang disembah oleh manusia pertama di dunia ini? Allah. Allah. Jadi Nabi Adam menyembah Allah? Iya. Baik, pertanyaan saya berikutnya. Apakah Nabi Adam pernah menyembah Yesus? Tidak pernah. Tidak pernah. Salam Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan menanggapi mengenai Ustadz Ipung Santria kata sama dan Cemumek Tuan Guru. Di mana teman-teman sekalian dalam video mereka itu ya bertanya menjawab gitu ya, karena memang sengaja gitu. Apakah Nabi Adam yaitu menyembah apa yang mereka sembah gitu loh. Ya, jadi Allah. Lalu apakah Nabi Adam menyembah Yesus? Tidak pernah gitu ya. Nah, hal inilah yang akan kita jawab di video kali ini teman-teman. Oleh karenanya mari kita dengarkan dulu videonya berikut ini. Tuan Guru, siapa Tuhan yang disembah oleh manusia pertama di dunia ini? Allah. Allah. Jadi Nabi Adam menyembah Allah? Iya. Baik, pertanyaan saya berikutnya. Apakah Nabi Adam pernah menyembah Yesus? Tidak pernah. Tidak pernah. Pertanyaan saya berikutnya. Apakah ada di Bible tercantum bahwa Nabi Adam dan nabi-nabi selanjutnya itu menyembah Yesus? Oh, tidak pernah ada. Tidak pernah ada ayatnya? Iya. Oke, berarti kesimpulannya adalah sesembahan satu-satunya adalah Allah. Yang disembah oleh para nabi itu? Yang disembah oleh Yesus dan para nabi-nabi, bahkan para rasul-rasul. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video yang kita sudah dengarkan dari Ustadz Ipung dan juga Tuan Guru Ustadz dan Cemumek ya. Udah langsung dapat teman-teman tanpa ada sertifikasi itu ya. Saya belum pernah lihat ya. Apakah yang sudah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia sertifikasi dari itu ya. Artinya disahkan gitu loh. Atau ada sebuah seperti di kependetaan itu ada kartu kependetaan teman-teman sekalian. Ada surat pelantikan bahwa dia ini adalah seorang pendeta gitu ya. Nah, kali ini seperti yang mereka katakan, Ustadz daripada Ipung menanyakan siapa Tuhan yang disembah ya oleh manusia pertama gitu ya. Lalu kata Tuan Guru, Allah gitu ya. Kental sekali, Allah. Kemudian apakah Nabi Adam menyembah Yesus Kristus? Tidak. Apakah nabi-nabi setelah Nabi Adam, nabi-nabi, pokoknya semua nabi itu menyembah kepada Yesus? Atau mungkin ada di dalam Bible yang menuliskan bahwa nabi-nabi itu menyembah Yesus? Tidak, tidak ada. Lalu kesimpulannya ya, sesembahan satu-satunya adalah Allah, baik para nabi maupun rasul. Nah, teman-teman sekalian, yang saya mau jawab dulu begini. Kita harus bedakan antara Allah dengan Yahweh, Elohim. Teman-teman sekalian begini. Dalam kitab Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, itu tidak dikenal yang namanya Allah. Karena Allah yang dimaksudkan oleh dan Cemumek dan juga Ustadz Ipung adalah Allah yang tidak berwujud. Allah yang adalah zat. Allah yang adalah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Maka dia bukan Yahweh. Karena Yahweh yang disembah dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, sebelum memperkenalkan dirinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang disembah adalah Yahweh, Elohim. Jadi tidak pernah dikenal namanya Allah. Nah, jadi kalau kita katakan ya mungkin itu sesembahan daripada Islam ketika mereka lahir di abad ke-6. Oke? Ya, jadi bukan Yahweh. Nah, apakah Nabi Adam itu menyembah Yesus? Ya, ada ayatnya bahwa manusia pertama itu adalah manusia yang menyembah kepada Allah yang Esa, yaitu Yahweh.
Makanya dikatakan ya di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 4 mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Esa gitu, satu-satunya. Nah, Allah yang Esa ini kita kenal ya punya firman. Karena Yahweh tidak bisu, punya firman. Kemudian Yahweh punya roh, yaitu Roh Kudus. Karena Yahweh bukan benda mati. Ya, maka inilah yang kita sebutkan 3 pribadi dalam satu hakikat. Firman-Nya tadi Yahweh, pribadi Yahweh, kemudian firman tadi berpribadi, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus dilahirkan. Dia adalah firman Allah sejak semula, sejak di sorga bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi firman yang adalah Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang kedua. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus juga berpribadi yang turun ke bumi untuk menyertai setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia menyertai kita, menginsafkan kita, mengingatkan kita akan dosa, dan juga menyucikan kita dan menuntun kita kepada jalan yang benar. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jadi Roh Kudus itu yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itu pribadi ketiga. Tritunggal, ya. Jadi jangan benci dengan Tritunggal karena penjelasannya lengkap. Oke ya. Jadi kalau ditanyakan teman-teman sekalian, kembali kepada pertanyaan tadi, apakah manusia pertama menyembah Yesus? Itu jelas. Karena ketika menyembah Yahweh itu sekalian menyembah Yesus dan juga Roh Kudus. Oke, di mana ayatnya? Ada ayatnya dalam Kejadian 1 ayat 1-3. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah, catat baik-baik, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi baru berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah. Perhatikan di poin pertama ada Allah, pada mulanya Allah. Yang kedua adalah roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ya, jadi di situ ada pribadi Yahweh, ada pribadi Roh Kudusnya, ada pribadi daripada firman-Nya. Jadi ketika Adam, Hawa, manusia seterusnya, nabi-nabi sebelumnya menyembah Allah yang esa, yaitu Yahweh, itu sudah menyembah Yesus dan menyembah Roh Kudus. Karena ketiganya tidak bisa dipisahkan. Dia adalah awal dan yang akhir. Jadi Yesus Kristus katakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Di mana dia mengatakan Alfa? Ya, ketika penciptaan dia sudah ada. Bahkan sebelum menciptakan langit dan bumi, itu Yesus Kristus sudah ada karena dia bersama-sama dengan Allah. Firman Allah. Makanya dikatakan Alfa dan Omega. Nah, Omega itu teman-teman sekalian, yang paling terakhir di huruf abjad Yunani, itu adalah Allah itu sendiri. Dan Yesus juga adalah Omega. Makanya dikatakan aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada, yang akan ada, yang maha kuasa. Jadi jelas teman-teman sekalian bahwa ada ayatnya. Nah teman-teman sekalian, apakah ya, karena kesimpulannya tadi itu siapa yang disembah? Kalau begitu kesimpulannya. Lalu dan Cemumek bilang begini, satu-satunya yang disembah adalah Allah. Allah kata dia. Ya, baik para nabi maupun para rasul. Ingat, seperti saya katakan di awal, para nabi dari kitab Kejadian hingga sampai kitab Maleakhi, kita tidak pernah melihat mereka menyembah Allah. Tidak pernah. Yang mereka sembah adalah Yahweh. Karena Yahweh dan Allah itu tidak sama. Tidak sama teman-teman sekalian. Karena saya sudah sampaikan tadi, Allah tidak berwujud, tidak bisa disamakan dengan makhluk. Dan juga Allah, ya, itu tidak bisa menjadi manusia. Sedangkan Yahweh, ya, dia punya firman yang bisa jadi manusia. Dia punya roh yang bisa menyertai umat manusia. Jadi dia sangat berbeda dengan
Allah yang disembah oleh orang Islam. Tapi kalau dan Cemuma bilang bahwa Allah disembah oleh Muhammad dan para pengikut Muhammad, oke, saya setuju, 2 jempol buat kalian. Tapi kalau kalian bilang bahwa Allah disembah oleh para nabi-nabi Israel, ya, dan rasul-rasul, nah saya bantah seperti yang tadi, ya. Oke, teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.